Kabar buruk harus diterima timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Yance Sayuri dan Nathan Chuaon mengalami cedera pada sesi latihan perdana timnas Indonesia di lapangan B Gelora Bung Karno. Latihan tersebut merupakan persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak tanggal 6 Juni, dan Filipina tanggal 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adik dari Yaakob Sayuri itu tiba-tiba terjatuh saat menjalani latihan fisik mengelilingi setengah lapangan, ketika sudah memasuki beberapa putaran. Melihat situasi Yance, tim medis pun langsung menghampiri pemain 26 tahun itu untuk memberi perawatan. Tim medis lalu memerban paha kiri Yance sambil membopongnya keluar lapangan. Sang pemain pun tidak melanjutkan latihan bersama penggawa Garuda yang lainnya yang masih dilanjutkan dengan beberapa sesi seperti rondo. Yance, ketarik, ucap Head of Medical, Physiotherapy, dan Doping PSSI Dr. Syarif Alwi saat ditemui sesudah latihan. Selain Yance Sayuri, pemain yang terpantau mengalami cedera di latihan perdana timnas Indonesia adalah Nathan Chuaon. Dengan kondisi tersebut, belum dapat diketahui apakah Yance dan Nathan masih tergabung dalam skuad Garuda atau dicoret dan diganti pemain lain untuk dua laga putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, pada latihan perdana yang dipimpin Shin Tae-yong, skuad Garuda baru diperkuat 18 pemain dari 22 nama yang dipanggil. Sebanyak 4 pemain yang belum bergabung adalah pemain yang masih mempunyai agenda bersama klubnya seperti Justin Hubner, Cerezo Osaka, Jordi Amat, Johor Darul Taksim, Pratama Arhan, Suwon FC, dan JIZS Venezia. Sebelum melawan Irak dan Filipina yang akan dimainkan di Stadion Utama GBK, Jakarta, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menjalani laga uji coba melawan negara peringkat 119 dunia Tanzania di Stadion Madia GBK, Jakarta, pada Minggu tanggal 2 Juni. Sudah 2 kali pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengucapkan kalimat yang sama terkait absennya Elkan Bagot di skuad Garuda. Pertama, saat menjelang laga playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu, timnas Indonesia U23 kekurangan bek setelah Rizky Ridho kena kartu merah dan Justin Hubner tak dilepas Cerezo Osaka. Shin Tae-yong tak mengungkap alasan mengapa Elkan tak datang. Soal dia, silakan mencari tahu sendiri mengapa dia tidak bisa. Silakan lihat kegiatannya, kata Shin. Ketua BTN, Sumarji, menyebut absennya Elkan di playoff Olimpiade karena tak ada respons dari klubnya, Ipswich Town dan sang pemain. Akhirnya, Shin Tae-yong memarkir pemain diaspora angkatan pertama di eranya itu pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali mengulangi pernyataannya mengenai situasi Elkan. Silakan tanyakan sendiri ke orangnya, kata Shin. Ini bukan pertama kalinya kasus seperti ini di timnas Indonesia. Pertama Osvaldo Hai. Shin Tae-yong sempat mempercayai Osvaldo Hai untuk pemusatan latihan, training center, pada pukul 19.30 September tahun 2021 di Jakarta. Celakanya, Osvaldo Hai tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia itu. Shin Tae-yong mendapatkan kabar bahwa pemain Persija Jakarta tersebut sedang sakit, namun tidak diberitahu secara langsung. Saat ini, saya tidak memanggil Osvaldo Hai ke timnas Indonesia karena dia tidak mau bergabung dalam pemusatan latihan pada tanggal 19 September tahun 2021, kata Shin Tae-yong dinukil dari laman PSSI. Dia bilang sedang sakit, namun tidak ada pemberitahuan ke saya. Pemain harus memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi. Apalagi ini pemanggilan ke timnas Indonesia, jelasnya. 2. Ramai Rumakik. Timnas Indonesia U23 mencoret Rumakik untuk pemusatan latihan di Korea Selatan proyeksi SEA Games 2021. Winger asal Persipura Jayapura itu mangkir dari panggilan pelatih Shin Tae-yong. Asisten pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto menyebut Rumakik dalam keadaan sakit. Shin Tae-yong memintanya untuk memulihkan cederanya di Jakarta, namun diabaikan.
Shin Tae-yong lalu menjatuhkan sanksi untuk Rumakik berupa absen dari SEA Games 2021. Rumakik tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat pemanggilan, dia tidak respons sama sekali. Jadi saya harus berikan sanksi kepada Rumakik, ujar Shin Tae-yong di laman PSSI pada tanggal 16 April tahun 2022. 3. Egy Maulana Fikri. Shin Tae-yong cuma bisa geleng-geleng ketika mengetahui bahwa Egy Maulana Fikri bermain untuk Dewa United ketika melawan Persib Bandung di BRI Liga 1 2022. 2023. Egy turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 kala Dewa United dibekuk Persib 1-2 dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023 sore WIB. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil Egy ke timnas Indonesia untuk melawan timnas Burundi dalam FIFA Matchday Maret tahun 2023. Namun, arsitek asal Korea Selatan itu terpaksa mencoret sang pemain. Apa sebab? Egy mengalami cedera ketika memperkuat Dewa United kontra RANS Nusantara FC dalam pekan ke-28 BRI Liga 1 pada tanggal 5 Maret tahun 2023. Shin Tae-yong memastikan tidak akan kembali memanggil Egy yang telah pulih dari cedera untuk bentrok dengan Burundi. Egy tidak akan masuk lagi. Dia sudah keluar dari list pemanggilan timnas Indonesia, ucap pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Namun, setelah sang pemain meminta maaf, STY kembali memanggil Egy. 4. Sadil Ramdhani. Pendepakan Sadil Ramdhani dari timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 memang dipertanyakan. Banyak netizen yang heran karena Shin Tae-yong lebih memilih Dendi Sulistiawan ketimbang pemain berusia 25 tahun itu. Ketua BTN, Sumarji, mengungkap alasan STY mencoret Sadil. Yang pertama, kalau kita berbicara penilaian yang sudah sama-sama kami jalankan. Pertama performa, 2 attitude dan 3 kedisiplinan, ujar Sumarji dalam YouTube Nalar TV Indonesia yang tayang pada Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Kali ini ada yang dilanggar dan tidak sesuai dengan apa yang digariskan, kami sudah mempunyai ketentuannya. Pemain tidak boleh begini begitu, tidak boleh melanggar, tutur Sumarji. Apa boleh buat, saya senang dengan Coach Shin Tae-yong. Dia fair menilai pemain. Misalnya si A, B, C, atau D, salah. Ia tidak pandang bulu. Dia pemain bintang, kalau out ya out. Itu yang saya suka, imbuhnya. Yang kelima, Nur Hidayat Haji Haris. Nur Hidayat Haji Haris banyak belajar dari kejadian memalukan di Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah bergabung dengan AHHAPS Pati FC, bek berusia 22 tahun itu menegaskan keinginannya untuk kembali ke timnas Indonesia. Mantan kapten timnas Indonesia U19 itu meninggalkan PSM Makassar dan memilih merapat ke AHHAPS Pati FC, klub yang baru diakuisisi oleh YouTuber Atta Halilintar dan pengusaha Putra Siregar, yang akan berkompetisi di Liga 2 musim ini. Nur Hidayat Haji Haris dicoret dan dipulangkan dari persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Dubai. Mantan pemain PSM Makassar itu disebut melakukan tindakan indisipliner. Mantan pemain Bayangkara FC dan PSM Makassar itu dikabarkan melanggar peraturan pola makan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selain itu, bek asal Makassar, Sulawesi Selatan ini dianggap tidak disiplin karena sering tidak tepat waktu. Saya menyikapi pencoretan itu dengan lapang dada. Saya menerima keputusan pelatih, kata Nur Hidayat Haris di Jakarta Theater 21, Jakarta Pusat. Insya Allah kedepannya aku akan memperbaiki kesalahan itu dan menjadi lebih baik lagi. Kalau saya dipanggil ke timnas Indonesia lagi nanti, saya akan membuktikan ke Coach Shin Tae-yong bahwa saya sudah berubah, jelas mantan kapten timnas Indonesia U19 tersebut. Jangan lupa, like, share dan subscribe ya Sobat Bola, terima kasih.